1 sampai dengan 9 yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita sambut dengan kidung pujian Gita Bakti 6 ayat 1 dan 2. Bernyanyilah orang percaya. Terpujilah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami sapa dan kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, atas berkat, penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini, hingga kami boleh menikmati akan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini jemaat-Mu telah hadir di dalam rumah-Mu yang kudus ya Tuhan, untuk melaksanakan akan ibadah keluarga, ibadah gabungan dari sektor 1 sampai dengan 9. Kiranya Tuhan memberkati akan ibadah kami ini yang kami alaskan dari pertama, pertengahan hingga sampai selesai nanti. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Amin. Kita sambut dengan mazmur puji-pujian. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca mazmur puji-pujian yang terambil dari kitab Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 6. Kita membacanya silih ganti. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti rasa pohon zaitun seperti di dalammu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan, Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita sambut dengan kidung pujian Gita Bakti 60. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Thank you.
firman Tuhan, diberikan kesempatan kepada vokal grup Cakrawala untuk menaikkan kidung pujian.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, diamkanlah semua suara dalam hati dan pikiran kami kecuali suara-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan pada malam hari ini ya Tuhan, biarlah boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk melakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yang pada malam hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 18 ayat 6 hingga ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki, saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dari anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bertubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalalkan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu
telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang kecil yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dalam kekudusan itulah yang dituntut Allah dalam kehidupan umatnya Israel. Sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, yakni tanah perjanjian Allah pada umatnya, Allah menginginkan bangsa ini dapat hidup dalam kekudusan, tidak seperti orang-orang Kanaan yang sudah dahulu menetap di daerah Kanaan. Dengan dasar pemikiran bahwa bangsa ini baru kembali dari satu pembuangan di Mesir, di mana orang-orang Mesir pada saat itu hidupnya juga tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Oleh sebab itu Allah menyampaikan perintahnya untuk disampaikan kepada umat Israel melalui Nabi Musa. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini mau menggambarkan peraturan-peraturan yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel untuk dapat ditaati sehingga mereka dapat hidup dalam kekudusan seturut dengan kehendak Allah. Kalau dilihat dari bacaan kita pada malam hari ini, dapat dikatakan bahwa peraturan-peraturan yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel ini dapat kita golongkan menjadi 7 bagian besar. Di mana yang pertama kita lihat pada ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-18. Mengawali itu pada ayatnya yang ke-6, Allah menyampaikan bahwa siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan aurat. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang dimaksudkan di sini dengan kerabat terdekat adalah kaum keluarga. Yang dimaksudkan di sini dengan menyingkapkan auratnya adalah janganlah engkau melakukan hubungan badan atau janganlah engkau melakukan hubungan seks dengan dalam kehidupan kaum keluarga. Dalam bacaan selanjutnya pada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-18, di situ Allah menggambarkan dengan detail siapa yang dimaksudkan dengan kaum keluarga. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ke-7 dikatakan bahwa janganlah engkau menyingkapkan aurat istri ayahmu. Atau mau dikatakan di sini, janganlah engkau melakukan hubungan selayaknya hubungan suami istri dengan ibu.
Janganlah engkau bersetubuh dengan ibumu. Secara tegas dikatakan di sini. Begitupun pada ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau singkapkan aurat seorang istri ayahmu. Karena itu adalah bagian atau kepunyaan ayah. Janganlah engkau bersetubuh dengan seorang istri ayahmu atau ibu tirimu. Bahkan dikatakan dalam bacaan kita bahwa janganlah engkau bersetubuh dengan saudaramu perempuan, janganlah engkau bersetubuh dengan iparmu dan sebagainya. Secara jelas diuraikan dalam bacaan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Semua yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu adalah perilaku-perilaku yang terjadi dalam kehidupan bangsa Mesir dan juga yang terjadi dalam kehidupan bangsa Kanaan yang menjadi tujuan daripada perjalanan bangsa Israel pada saat itu. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang kedua yang menjadi larangan daripada Allah kepada bangsa Israel dapat kita lihat pada ayat yang ke-19. Di situ dikatakan bahwa janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kain untuk menajiskan dirimu dengan perempuan yang sementara cemar kain. Berikut pada ayat yang ke-20 dikatakan bahwa janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu. Sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang anak dari anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allah. Akulah Tuhan. Moloch adalah dewa dari orang-orang Amon yang pada saat itu termasuk salah satu suku yang sudah menetap atau yang mendiami tanah Kanaan. Semua ini dilarang oleh Allah. Janganlah engkau tidur dengan sesamamu laki-laki. Kehidupan homoseksual itu juga dilarang oleh Allah. Bahkan Allah melarang janganlah engkau berkelamin dengan binatang. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang Allah sampaikan kepada umat Israel bukanlah sesuatu yang tidak terjadi, tetapi sesuatu yang sudah terjadi dan sementara terjadi dalam kehidupan orang-orang Kanaan. Allah menginginkan supaya bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian hidup dalam kekudusan. Allah tidak menginginkan bangsa Israel yang baru kembali dari pembuangan di Mesir hidup dalam perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Karena apabila mereka hidup dalam ketidakkudusan dalam kehidupan mereka, maka mereka akan dihukum oleh Allah. Allah tidak menginginkan hal itu terjadi kepada bangsa ini. Bangsa yang telah dibebaskan dari satu pembuangan karena perbuatan kesalahan mereka di masa lalu, dan oleh Allah mereka telah dikembalikan untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Allah ingin untuk mereka hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah hidup dalam kekudusan ini hanya berlaku bagi bangsa Israel pada saat itu? Dalam menjalani kehidupan di masa ini dengan banyak cobaan, banyak tantangan yang kita hadapi, yang semuanya itu dapat membuat kita menjadi hidup
dengan tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Di luar sana kita lihat bahwa kehidupan ini penuh dengan cobaan. Untuk kita dapat mencapai kekudusan yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, sepertinya kita memiliki satu tantangan yang sangat besar. Disinilah tantangan kita sebagai umat Allah. Disinilah tantangan kita sebagai orang yang berimankan kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Umat Israel dituntut untuk mereka tampil tidak sesuai dengan apa yang menjadi pola hidup dari orang-orang Kanaan pada saat itu. Mereka harus tampil beda. Begitupun kita pada saat ini. Di luar sana orang hidup dalam kebebasan yang seringkali tidak dapat diukur dengan akal sehat. Tetapi kita harus hadir di situ dalam satu ciri yang lain. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Sehingga dimanapun kehadiran kita, disitulah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kalau kita hadir di situ dan kita menjadi sama dengan dunia ini, berarti kita tidak berimankan kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Seringkali kita mengatakan bahwa kita tidak akan sanggup untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, kehidupan yang penuh dengan cobaan ini. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Minggu kemarin kita bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengingat rayakan kembali pencurahan Roh Kudus. Yesus telah mati, bangkit, naik ke surga, dan pada hari Minggu kemarin kita mengingat rayakan kembali pencurahan Roh Kudus. Roh yang memberikan kepada kita kekuatan, Roh yang memberikan kepada kita tuntunan kehidupan, Roh yang akan memampukan kita untuk menghalau segala perbuatan-perbuatan yang Allah tidak kehendaki. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita memberikan tempat kepada Roh Kudus untuk menguasai hidup kita. Kita memberikan tempat kepada Roh Kudus dalam kehidupan kita, untuk Roh Kudus menuntun kita dalam segala langkah kehidupan yang kita jalani. Janganlah kita pernah mengeraskan hati kita untuk Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita. Allah memberikan kepada kita roh penuntun. Allah memberikan kepada kita roh untuk memberikan kekuatan kepada kita. Roh untuk kita dapat menghalau segala hal yang tidak Allah kehendaki. Berikanlah kesempatan kepada Roh Kudus untuk menguasai kita, sehingga kita dapat bebas dari segala hal yang tidak Allah kehendaki. Terpujilah Kristus. Amin. Janji
Ya Tuhan, ya Allah kami naikkan syukur dan terima kasih ya Tuhan karena begitu besar kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, walaupun kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan, berbagai cobaan dalam kehidupan kami, namun kami bisa berkumpul untuk bersekutu, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Walaupun kami dihantui dengan penyakit yang sementara melanda kehidupan dunia, namun sebagai umat-Mu kami bersatu hati untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari akan segala kelemahan dan kekurangan kami ya Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan mau memampukan kami, menguasai kami untuk kami dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami demi hormat dan kemuliaan. Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, dalam kesempatan yang berbahagia ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia ini yang pada saat ini sementara mengalami satu masalah sehubungan dengan COVID-19 yang sementara melanda dunia. Secara khusus kami menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, yang walaupun secara tertatih-tatih namun dapat menghadapi pandemi COVID-19 ini secara bersama-sama. Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, secara khusus kami menyerahkan Presiden dengan jajarannya. Tuhan mampukan mereka untuk melakukan yang terbaik demi kemajuan bangsa ini. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami juga menyerahkan pemerintah Kota Bekasi di mana kami hadir di sini bersama-sama. Biarlah Tuhan bercampur tangan dalam pemerintah Kota Bekasi dalam menghalau COVID-19. Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, secara khusus pada malam hari ini kami mau mendoakan persekutuan, pelayanan dan kesaksian jemaat-Mu di GPIB Jemaat Harapan Kasih. Banyak tantangan, banyak cobaan yang harus kami lalui secara bersama-sama dalam kehidupan GPIB Jemaat Harapan Kasih. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri untuk menghadapi segala sesuatunya ini. Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, kami juga menyerahkan seluruh jemaat GPIB Jemaat Harapan Kasih yang pada malam hari ini beribadah di rumah kami masing-masing karena situasi COVID-19 ini. Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, dalam kelembagaan GPIB Jemaat Harapan Kasih pada malam hari ini, secara khusus kami mau mendoakan apa yang telah menjadi rencana dan rancangan dari jemaat kami untuk melaksanakan ibadah secara konvensional pada hari Minggu besok. Sebagai umat-Mu kami hanya mampu merencanakan, tetapi semua dan kesemuanya itu kami kembalikan ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan turut campur tangan kita. Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga,
Pada malam hari ini juga ya Tuhan, secara khusus kami mau mendoakan semua tenaga kesehatan yang boleh terlibat baik secara langsung maupun yang secara tidak langsung untuk menghadapi dampak daripada COVID-19. Kami menyerahkan para dokter, para tenaga medis yang merawat pasien. Biarlah Tuhan mau membentengi mereka sehingga mereka dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Jauhkanlah mereka dari segala macam gangguan kesehatan ya Tuhan. Jagailah mereka. Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, pada malam hari ini juga ya Tuhan, kami mau mendoakan Majelis Sinode GPIB dengan segala rancangan dan rencana yang akan dilaksanakan. Baik itu menyangkut persidangan sinode yang direncanakan pada bulan Oktober nanti di Surabaya, dengan segala opsi yang disampaikan. Biarlah campur tangan Tuhan ada di sana sehingga segala keputusan untuk pelaksanaan sidang sinode semua itu terjadi dalam campur tangan. Kami menyerahkan misionaris Majelis Sinode, Tuhan pakai mereka demi hormat dan kemuliaan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami serta ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita pada malam hari ini. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita nyanyikan Gita Bakti 86 ayat 1 dan 3, Aku Bersyukur.
Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Ya Bapa, kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepada-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat, silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat sekalian, mohon perhatiannya sejenak untuk mendengarkan warta tambahan. Sesuai rapat koordinasi PHMG dan Korsek-Korsek serta pengurus pelekat-pelekat mengambil langkah-langkah kebijakan. 1. Ibadah hari Minggu di gedung gereja dimulai pada Minggu tanggal 7 Juni 2020 dengan pengaturan sektor 1 sampai dengan 5 ibadah Minggu jam 7 pagi 00. Sektor 6 sampai dengan 9 ibadah Minggu jam 10.00 WIB. Mempertimbangkan jumlah kehadiran warga jemaat dan durasi ibadah, dan jam 007 disiarkan juga live streaming. 2. Ibadah keluarga. Sehubungan dengan kondisi lingkungan atau wilayah perumahan yang menerapkan checkpoint bagi orang yang keluar masuk, maka ibadah keluarga dilaksanakan di gereja dengan pengaturan hari Rabu sektor 1 sampai dengan 3 jam 19.30 WIB. Hari Kamis sektor 4 sampai dengan 6 jam 19.00 WIB. Hari Jumat sektor 7 sampai dengan 9 jam 19.30 WIB. Jika ada konsumsi diatur dalam koordinasi para korsek. Pelaksanaan ibadah keluarga mulai hari Rabu tanggal 10 Juni 2020. Demikian warta tambahan pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah berdiri, kita masuk dalam amanat pengurusan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Marilah kita kidungkan kita bakti nomor 116 pada bait pertama dan bait yang kedua. Yesus inginkan dirimu bersinar. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan
Roh Kudus biarlah tinggal menyertai kita sekalian.